politik bisa dibenahi, ekonomi bisa dibenahi, bangsa ini bisa selamatkan. Dan saya pikir Prabowo sampai di titik itu sekarang, aku harus menjadi diriku sendiri. Tidak boleh lagi didikte oleh siapapun dengan mistonku. Dan itulah dia menyatakan, saya mengoreksi dan saya ingin bahwa ini peradilan jalan dengan baik, maka aku koreksi lewat abolisi dan amnesti yang sangat syarat dengan politik. Ini ada dua hal yang menarik. Nanti saya beri kesempatan ya, mungkin Bung Andi atau Bung Pitra. Yang pertama, kalau abolisi dan amnesti tidak dilakukan, maka suara rakyat itu akan menghujat Pak Prabowo dan itu membahayakan Pak Prabowo, sehingga abolisi dan amnesti dilakukan. Itu menurut Bung Rocky ya. Yang kedua, ini prediksi saya nggak tahu dari ilham dari mana nih. Pasca 17 Agustus akan ada radical break atau reshuffle dari pengaruh Pak Jokowi. Tentu ini pendapat dari Pak Bung Rocky Gerung. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya kan. Ajaib kan. Jadi karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti. Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Kan nanti lu bilang gua nujum lagi dukun. Wah, dia mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun, masa nggak ada perceraian? Tapi ini kan analisis Bung Rocky, bisa benar bisa salah. Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun ya. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Kalau masalah nanti ada radical break ataupun juga ada reshuffle, itu adalah haknya presiden. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu ada keniscayaan, pasti ada. Ya kan? Karena itu haknya beliau untuk itu. Tapi intinya adalah apakah akan jadi bulan Agustus ini? Saya tidak yakin untuk itu. Oke. Baik. Aduh. Oke. Saya begini sih. Mau komentarin soal itu dulu? Saya mau komentari. Oke. Pasti setuju kalau Bung bukan. Saya lihat begini. Sepertinya bulan Agustus ini memang Tuhan lagi mengasihi Indonesia. Karena kalau ini tidak diselesaikan oleh Prabowo dengan wisdom yang sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Tidak ada dua pihak ini. Saya pikir saya nggak tahu Hasto. Kalau jelas Tom Lembong tidak minta sama sekali apapun. Malah sampai sekarang saking seriusnya bahwa ada proses hukum yang salah. Dilaporkan hakim itu. Kalau itu ada deal politik dan menganggap itu tidak akan melaporkan hakim. Tidak ada deal politik dalam ini. Jadi maksud saya begini. Saya ingin menyatakan. Sekarang setelah mengambil abolisi dan amnesti. Kira-kira Pak Prabowo itu mengumumkan. Jarakku sekarang dengan Megawati. Dengan Anies. Karena Anies disimbolkan dengan Tom Lembong. Dan Jokowi adalah sama. Kira-kira itu sinyal. Jadi aku sekarang menjadi pemimpin negeri ini dengan Witsonku. Tidak ada lagi apa yang terlalu dekat sama saya. Nah, itu menurut saya pengumumannya. Karena kenapa? Ini jelas koreksi terhadap proses yang terjadi. Jadi mengatakan apa yang disampaikan oleh Murok itu relevan. Relevan dan dia ingin menyelesaikan. Kan begini. Cobalah baca. Saya hatam itu namanya buku buku Paradoks Indonesia. Dan itu yang dia mau koreksi. Dan saya menyatakan kalau Pak Prabowo kalau memakai tema keberlanjutan, maka itu bertentangan semua dengan tema paradoks Indonesia. Itu salah, nggak bisa.
Jadi dia harus menghentikan keberlanjutan itu dan memilih jalannya sendiri agar politik bisa dibenahi, ekonomi bisa dibenahi, bangsa ini bisa selamatkan. Dan saya pikir Prabowo sampai di titik itu sekarang. Aku harus menjadi diriku sendiri. Tidak boleh lagi didikte oleh siapapun dengan mistonku. Dan itulah dia menyatakan, saya mengoreksi dan saya ingin bahwa ini peradilan jalan dengan baik, maka aku koreksi lewat abolisi dan amnesti yang sangat syarat dengan politik. Sangat syarat dengan politik. Karena dua-duanya memang syarat politik. Nah, jadi saya menyatakan setuju, tapi jangan menyatakan bahwa rekonsiliasi ini khusus untuk rekonsiliasi ini Prabowo menunjukkan teman-temanku dalam politik sekarang aku Presiden Indonesia dan aku jalan dengan jalanku untuk mendengarkan suara rakyat. Kondisi bangsa kita ini betul-betul begitu prihatin. Hari-hari yang saya hadapi misalnya banyak sekali orang tua tidak bisa menyekolahkan anak. Begitu juga untuk mendapatkan pekerjaan begitu susah. Saya kira dengan abolisi dan juga amnesti semangat Presiden untuk persatuan. Ini saya kira momentum bagi kita. Artinya kita dorong betul sebagai anak sesama saudara sebangsa. Tentu setiap kita punya perspektif masing-masing. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana semangat yang dikeluarkan oleh Presiden untuk persatuan rekonsiliasi kita. Barangkali apapun makna rekonsiliasi yang kita bangun, saya kira itu kita butuhkan menyambut yaitu 80 tahun Indonesia merdeka. Karena itu mungkin modal kita yang paling utama dalam kondisi saat ini. Kita saudara, sebangsa dan setanah air. Terlepas apapun apa pilihan-pilihan politik kita di masa lalu, jauh lebih penting adalah bagaimana menatap hari ini, detik ini. Ini yang saya kira yang kita butuhkan ke depan. Terima kasih Mas Saiman. Baik, terima kasih. Bung Said silakan. Saya ingin menyatakan bahwa memang dua persoalan bangsa ini harus diselesaikan oleh Prabowo jangan lebih dari setahun. Satu masalah korupsi, dua masalah penegakan hukum. Kalau dia nggak selesaikan maka akan menjadi berat sekali. Dan ini sedang dilakukan oleh beliau. Nah, abolisi dan amnesti saya pikir ini jalan beliau untuk mengoreksi apabila masih ada pihak yang menggunakan jalur hukum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Itu cara dia walaupun dan itu saya pikir berkah sekali dan saya ingin menyatakan keluarnya abolisi dan amnesti ini menimbulkan memang debat. Saya menyatakan keputusan ini saya agak aneh. Saya setuju dan tidak setuju. Setuju kalau abolisi amnesti ini digunakan untuk mengoreksi kesalahan penegakan hukum. Tapi saya tidak setuju kalau digunakan untuk mengampuni koruptor. Itu saya nggak setuju kalau itu yang terjadi. Jadi saya tidak setuju dan setuju. Nah, tapi saya memandang pemberian abolisi ini dan amnesti ini adalah koreksi terhadap kesalahan penegakan hukum, bukan terhadap kasus mengampuni korupsi. Yang ketiga ada orang menyatakan ini untuk menyelamatkan Jokowi. Bisa iya, bisa tidak. Iya. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak melakukan abolisi, maka jurisprudensi hakim bisa menangkap semua orang, termasuk Joko Widodo. Nah, ini menyelamatkan. Bisa menyatakan tidak, karena kalau ini syarat dengan politik dan betul bahwa seperti yang dikatakan oleh Tom Lembong dengan Hasto bahwa ada intervensi, maka ini tidak menyelamatkan. Artinya Prabowo menyatakan saya sudah tidak mendengarkan itu. Aku jalan dengan caraku. Itu tidak menyelamatkan. Oke. Yang keempat menyatakan ini adalah hasil deal politik. Saya menyatakan tidak. Karena tidak ada komunikasi sama sekali. Dan tidak ada permintaan dari pihak Tom Lembong ke Presiden. Dan tidak ada komunikasi sebelumnya. Saya tidak tahu kalau di Pak Hasto. Nah, yang menarik, yang kelima, ada yang berpendapat begini. Kenapa Tom Lembong tidak menolak abolisi ini? Ya. Saya menyatakan abolisi adalah
menyatakan hentikan penuntutan karena ada kesalahan, pengakuan kesalahan penegakan hukum dan menganggap Anda benar, maka hentikan penuntutan. Masa kita tolak orang yang membenarkan kita? Nah, ini menurut saya membuka ini semua kita bahwa udahlah, bahwa memang ada yang dikoreksi oleh Presiden Prabowo untuk menjalan dengan dirinya sendiri dan menyatakan ke publik, aku presiden mandiri, jarakku dengan oposisi selama ini yang dikenal dua, Megawati dengan Anies, sama sekarang dengan teman maju 2024 dengan Jokowi. Kira-kira begitu. Terima kasih.